Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Hendy Yusuf. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kawasan-kawasan Asia Tenggara mencapai kemerdekaan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas MK Sejarah Asia Tenggara. Untuk memperpendek durasi video, kita langsung menuju ke pembahasannya. Filipina, Myanmar, Indonesia, Indochina, dan Thailand. Itulah beberapa negara yang akan menjadi pokok pembahasan pada video saya kali ini. Setelah mengalami penindasan yang cukup lama, maka lahirlah kesadaran nasional di kalangan bangsa-bangsa di Asia. Perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara itu memuncak dikala banyaknya pembentukan negara nasional di kawasan Asia Tenggara. Perkembangan nasional di Asia Tenggara itu berbeda-beda dalam corak dan iramanya. Hal ini disebabkan karena bermacam-macamnya penjajah yang menjajah Asia Tenggara, seperti Inggris, Perancis, dan Belanda. Nah, bahkan ada pula bangsa yang tidak pernah dijajah, yaitu adalah bangsa Thailand. Nasionalisme di negara-negara terjajah itu juga berbeda-beda menurut politik yang menjajahnya. Di samping itu, masing-masing daerah jajahan juga mempunyai karakter yang berbeda-beda, baik dari segi sifat penduduk maupun kondisi daerahnya. Baiklah, untuk lebih mudahnya kita akan kupas satu persatu dari negara-negara tersebut bagaimana dia bisa merdeka. Yuk. Yang pertama adalah Filipina. Siapa sih yang nggak tahu Filipina? Yang ibu kotanya Manila dan juga tetangga Indonesia. Nasionalisme di Filipina itu tergolong nasionalisme yang tertua di Asia Tenggara, tapi dalam arti menentang penjajahan. Hal ini disebabkan karena Filipina itu mendapat pendidikan modern tertua di luar Eropa. Dan di sini saya sudah merangkum bagaimana kronologi Filipina mencapai kemerdekaan. Yang pertama, gerakan nasional yang pertama di Filipina adalah Liga Filipina yang berdiri pada tahun 1880 dan yang dipimpin oleh Jose Rizal. Perjuangan Rizal melawan pemerintah Spanyol ini dipropagandakan lewat dua novelnya, yakni Loli Montañer dan El Filibusterisme. Selang 10 tahun setelah Liga Filipina dibentuk, gerakan nasional di Filipina ini mulai menunjukkan sifat-sifat radikal. Nah, akhirnya pada tahun 1897, gerakan yang dipimpin oleh Aguinaldo dan dibantu oleh Amerika Serikat berhasil menumbangkan pemerintahan Spanyol yang berkuasa pada saat itu. Tetapi, setelah Filipina memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 12 Juni 1898, malah Amerika itu tidak mengakui kemerdekaan tersebut. Justru, Amerika Serikat menjadi negara baru yang menjajah Filipina, yang lebih kuat dari Spanyol. Tapi, pada tahun 1930-an, bersama dengan terjadinya krisis ekonomi dunia, para tokoh nasionalis Filipina ini mengadakan pertemuan dengan pihak Amerika Serikat. Nah, singkat cerita, Amerika Serikat ini menjanjikan kemerdekaan kepada Filipina. Dan pada tanggal 4 Juli 1946, Amerika Serikat resmi memberikan kemerdekaan penuh kepada Filipina dengan Roxas sebagai presidennya. Negara yang selanjutnya adalah negara Myanmar yang memiliki ibu kota negara Yangon. Saya juga sudah merangkum poin-poin penting bagaimana Myanmar bisa mencapai kemerdekaannya, yaitu Gerakan Nasional Myanmar dimulai pada tahun 1906 yang ditandai dengan pembentukan YMBA atau Young Man Buddhist Association atau Persatuan Pemuda Burma. Mula-mula, organisasi tersebut bergerak dalam bidang agama dan sosial,
sehingga belum bercorak politik. Myanmar terus mengalami pergolakan, namun tidak berhasil membuat Inggris jatuh pada masa itu. Pada tahun 1905, saat Jepang mengalami kemenangan atas perang melawan Rusia, hal ini membuat kebangkitan negara di Asia untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Setelah Perang Dunia Pertama, adanya perdamaian Versailles yang memperjuangkan hak-hak menentukan nasib sendiri, membuat para tokoh nasional Myanmar ingin melepaskan diri dari penjajah Inggris. Nah, tepatnya pada tahun 1919, muncul gerakan melawan Inggris dengan membentuk GCBA atau Dewan Umum Persatuan Burma. Dari sinilah berkobarnya semangat anti-Inggris. Setelah munculnya berbagai pergolakan politik, akhirnya Myanmar berhasil lepas dari belenggu Inggris. Dan akhirnya Myanmar membentuk kembali undang-undang dan pemilihan umum, dan pada tanggal 4 Januari 1948, Myanmar resmi merdeka. Negara yang selanjutnya adalah negara Indonesia, yang memiliki ibu kota saat ini, Jakarta. Siapa sih yang nggak tahu Indonesia? Adalah tempat di mana kita tinggal saat ini dan bersama-sama membangun negeri. Dan saya juga telah merangkum bagaimana Indonesia bisa mencapai kemerdekaannya. Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi momen penting bagi bangsa Indonesia. Proklamasi menjadi penegasan bahwa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari penjajahan. Sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia itu terjadi, ada sejumlah peristiwa-peristiwa penting yang terjadi. Salah satunya adalah serangan sekutu terhadap Jepang yang membuat kota Hiroshima hancur akibat bom atom pada tanggal 6 Agustus 1945. Setelah insiden tersebut, Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan nama PPKI, atau dengan bahasa Jepangnya yaitu Dokuritsu Jumbi Chosakai. PPKI dibentuk dengan tujuan mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jepang juga menjanjikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Selang 3 hari setelah kota Hiroshima dibom atom oleh sekutu, Jepang malah kembali mendapat serangan bom atom dari sekutu yang berlokasi di kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Momen ini yang membuat Jepang menyatakan kalah dari sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Para pemuda yang mendengar kekalahan Jepang langsung mengadakan rapat di gedung bakteriologi. Hasil rapat tersebut adalah memerintahkan Wikana dan Darwis mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, Soekarno dan Muhammad Hatta itu selaku golongan tua menginginkan konsep kemerdekaan yang lebih matang dan tidak terburu-buru. Akhirnya, Soekarno dan Muhammad Hatta diculik oleh golongan muda ke Rengas Dengklok, Karawang pada tanggal 16 Agustus 1945. Pemilihan Rengas Dengklok untuk merundingkan kemerdekaan karena letaknya yang strategis dan sudah dikuasai oleh peta, dan masyarakat di sana juga anti dengan Jepang. Setelah golongan tua yang diwakili oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo dengan golongan muda membuat kesepakatan, yaitu proklamasi kemerdekaan akhirnya diputuskan untuk diadakan pada esok harinya, tanggal 17 Agustus 1945. Namun sebelum itu dilakukan pertemuan PPKI di rumah Laksamana Maeda sebagai kepala kantor penghubung Angkatan Laut Jepang. Pertemuan tersebut bertujuan untuk
merumuskan teks proklamasi yang dihadiri oleh golongan tua dan golongan muda. Setelah ditulis tangan oleh Soekarno, teks proklamasi tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Selanjutnya, para tokoh proklamator mendatangi rumah Soekarno yang terletak di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 untuk membacakan teks proklamasi pada 17 Agustus 1945. Prosesi proklamasi tersebut berjalan lancar. Pengibaran bendera merah putih juga dilakukan oleh Latif Hendraningrat, Suhut Sastrokusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Lalu acara tersebut dilanjutkan dengan sambutan oleh beberapa wali kota yaitu Suwiryo dan Dr. Muhardi. Yang selanjutnya adalah Indochina yang dipelopori oleh negara Vietnam yang memiliki ibu kota bernama Hanoi. Saya juga sudah merangkum bagaimana negara Vietnam ini mencapai kemerdekaannya. Gerakan nasionalisme Indochina dipelopori oleh negara Vietnam. Mengapa Vietnam? Karena bangsa Vietnam ini sudah sering mengusir bangsa Cina yang masuk ke wilayahnya. Gerakan nasional tertua di Vietnam adalah Vietnam Restoration Language yang berdiri pada tahun 1907 oleh Trong De. Nah, kemudian disusul berdirinya Vietnam Quoc Dan Dang yang nantinya memimpin pemberontakan kaum nasionalis pada tahun 1930. Akibat pemberontakannya pada tahun 1930, gerakan nasionalisme Vietnam ditindas dengan kejam oleh Perancis yang menguasai Vietnam pada masa itu. Sisa-sisa gerakan tersebut tinggal kelompok-kelompok kecil yang sering melakukan teror yang militan. Pada tahun 1930 itu juga, Ho Chi Minh membentuk Partai Komunis Indochina. Usaha yang dilakukan Ho Chi Minh berbuah manis karena propaganda yang dilakukannya dapat mengambil hati rakyat untuk bersama-sama keluar dari penjajahan bangsa Barat. Dan setelah Perang Dunia Kedua usai, karena Perancis menderita kekalahan dalam berbagai perang yang membuatnya angkat kaki dari negeri Vietnam. Jadi, pada tanggal 2 September 1945, Vietnam resmi menyatakan merdeka. Dan negara yang terakhir adalah negara Thailand yang memiliki ibu kota Bangkok. Negara Thailand ini sebenarnya tidak dijajah karena kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Thailand ini dibuat dengan sangat hati-hati agar tidak menjadi penyebab negara mereka dijajah oleh negara-negara lain. Saya juga sudah merangkum poin-poin penting soal kebijakan-kebijakan tersebut, yaitu Thailand tidak dijajah saat Perang Dunia I maupun Kedua, dikarenakan para petinggi Thailand bersikeras memajukan gerakan diplomasi agar negerinya terbebas dari penjajah, terutama bangsa Barat. Dalam rangka untuk mengimbangi kemajuan bangsa Barat maupun Jepang, Thailand melancarkan modernisasi di segala bidang, terutama politik dan militer. Tindakan yang pertama yaitu menghapus nama Siam menjadi Thailand atau Muang Thai. Modernisasi Thailand mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Raja Chulalongkorn yang memerintah pada tahun 1868 sampai 1910. Dikarenakan Raja mengeluarkan kebijakan-kebijakan sebagai berikut, yaitu menghapus sistem absolutisme, menghapus kekuasaan raja lokal, tapi raja lokal tersebut diangkat menjadi pegawai negeri, pemerintahan yang disentralkan, dan pembentukan undang-undang dasar. Dengan berbagai pergantian dinasti kepemimpinan dan kudeta-kudeta yang terjadi, akhirnya Thailand menjadi seperti yang kita kenal sampai saat ini. Oke, baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu.